Bapak dan Ibu, mari kita mulai acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam pengadaan. Bapak Ibu peserta webinar yang saya banggakan, puji syukur kita panjatkan. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya nikmat sehat, sehingga kita masih bisa mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Muji Santosa Training and Consulting. Yang terhormat Direktur MS Training and Consulting, Bapak Muji Santosa. Gimana Pak kabarnya Pak? Yang kami hormati Bapak Muhlis Risnayani, hadir Pak. Dan siap, yang kami hormati serta kami banggakan narasumber webinar kali ini yaitu Mas Rangga D. Utama. Salam kenal Pak. Aku baru kemarin kenal. Satu kebanggaan Pak bisa menjadi moderator dengan, saya tahu luar biasanya Mas Rangga, itu luar biasa banget kemarin Pak. Dan yang kami hormati seluruh peserta webinar yang berbahagia, kami ucapkan selamat bergabung pada webinar hari ini, hari Jumat tanggal 9 Desember, dengan tema strategi pemenuhan bukti dukung dan angka kredit bagi JF PBBJ. Perkenalkan, saya Elis Kemalasari, saya dari bagian PBJ Septa Kabupaten Sumedang yang akan memandu webinar hari ini. Sebelum memulai acara, mari kita membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu, sebelum dimulai, izinkan saya menyampaikan tata tertib webinar. Yang pertama, narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih 45 menit, dan kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab selama 45 menit. Peserta yang mengajukan pertanyaan, klik tombol raise hand, dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator atau bisa juga mengisi di kolom chat. Peserta mengisi link daftar hadir atau post-test yang akan dibagikan setelah narasumber menyampaikan materi sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama sertifikat paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Baik, Bapak dan Ibu, marilah saat ini kita menyimak paparan yang akan disampaikan oleh narasumber dengan tema strategi pemenuhan bukti dukung dan angka kredit bagi JFPBJ yang akan dikupas tuntas oleh narasumber kita kepada Bapak Rangga D. Utama. Waktu dan layar kami persilahkan. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Teh Elis. Nah, yang kayaknya udah lama nggak ketemu ya, udah berapa bulan gitu ya? Iya, udah beberapa jam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam pengadaan yang sama-sama kita hormati dan banggakan. Bapak Muji Santosa, mudah-mudahan sehat selalu Pak. Begitu juga Mas Muklis yang sedang kejar tayang, mudah-mudahan sehat juga. Kemudian moderator kita Teh Elis dari Sumedang, yang serba tahu ya Teh ya. Jadi apapun tahu dia. Oke, terima kasih telah memoderatori kegiatan pada siang hari ini. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, di sini ada JFPBJ maupun non-JFPBJ ya. Mudah-mudahan yang non-JF nanti bisa memahami sih kalau mau jadi JF, kemudian memenuhi target angka kredit, perolehannya dari mana saja. Kurang lebih begitulah intinya kegiatan diskusi kita pada siang hari ini itu ya. Karena semua fungsional, tidak hanya JF, pasti ditarget angka kredit per tahunnya, angka kredit minimal gitu ya. Dari semua jenjang nih, pertama, muda, madya. Nah, bagaimana mensiasati agar perolehan angka kredit minimalnya bisa terpenuhi. Karena kalau tidak terpenuhi ada potensi sanksi ya di PRBKN 21 itu.
Kalau tidak memenuhinya sampai lebih dari 50% gitu, atau lebih dari 75% ada potensi sanksi gitu. Jangan sampai kita berkutat sebagai JFPBJ hanya memahaminya Pokja tok, Pokja saja gitu, atau PP saja, karena lebih dari itu untuk bisa memenuhi kebutuhan angka kredit sebagai fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa. Oke, saya share screen dulu. Baik, tadi sudah disampaikan hari ini kegiatannya judulnya adalah strategi pemenuhan bukti dukung dan angka kredit bagi fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa. Oke. Kalau bicara bukti dukung, pasti nanti hubungannya dengan pengelolaan angka kredit. Bukti dukung itu apa saja Bapak Ibu ya? Bukti dukung yang sebenarnya dari apa yang kita kerjakan itu ya. Apa yang kita kerjakan, apa aktivitas kita sebagai pengelola pengadaan barang dan jasa. Yang sebenarnya kalau pengelola PBJ ini bukti dukungnya dapat diperoleh dari SPSE. Dari SPSE akan banyak diperoleh dari SPSE. Masih yang manual paling tinggal berita acara review ya kalau pada tender ya, atau pada pengadaan langsung. Itu pun di SPSE 4.5 sekarang difasilitasi nih, kita harus mengupload berita acara review, mengundang review, mengupload berita acara review pakai via SPSE 4.5 gitu ya. Walaupun dia belum tidak bintang merah gitu ya, tidak diupload tetap berjalan, tapi harus dimanfaatkan tuh Bapak Ibu untuk menyimpan bukti dukung kita. Sehingga pada saat pengajuan perolehan angka kredit tidak kerepotan mencari. Sudah difasilitasi di SPSE 4.5. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Pak Muji juga Bu Elis ya. Nah, kalau bicara bukti dukung kemudian angka kredit, ada beberapa dasar hukum yang bisa kita pahami, pelajari ya. Dari mulai Peraturan Presiden nomor 12 ya, tentang pengadaan barang jasa, lalu turunannya Permenpan RB, standar kompetensinya di Permen RB 52, kemudian turunan Permenpan RB-nya ada PBKN 21. Ini sebentar lagi akan terbit keputusan Deputi LKPP nih. Keputusan Deputi LKPP tentang SKHK, kemudian hasil kerja minimal, sebentar lagi akan terbit ya, sudah disosialisasikan Senin kemarin dan hari ini. Itu lebih mempertegas lagi sebagai JF kita nanti akan ketemu dengan standar hasil kerja minimal. Itu ilustrasinya akan seperti ketika mau menjadi JF PBJ, kemudian melalui jalur perpindahan mengambil jenis kompetensi pemilihan, maka harus memenuhi 4 dari 7 indikator kompetensi. Berarti bisa memenuhi dari review, kemudian evaluasi, penyusunan dokumen pemilihan, penilaian kualifikasi, misal begitu ya. Nah, itu pun nanti akan ada pada saat pelaksanaan pekerjaan, kita dituntut untuk bisa memenuhi standar hasil kerja minimal. Oke. Tapi kita belum bahas ke sana, kita bahas bagaimana pemenuhannya dulu nih. Kalau saya ditarget, saya JFPBJ udah ditarget angka kredit per tahun minimal 25, apakah paket saya selama ini cukup atau tidak untuk memenuhi target angka kredit tersebut? Kalau tidak cukup, dari mana menambahkannya? Dari mana menambahkannya? Oke. Dan memang sejak 1 Januari 2021 ada pembatasan perolehan angka kredit nih Bapak Ibu sekalian. Jadi hanya maksimal 150% dari target. Itu bukan hanya JF PBJ ya, semua JF. Semua JF. Otomatis kenaikan pangkat kita paling cepat 3 tahun. Paling cepat 3 tahun. Oke. Jadi kalau bicara JF PBJ atau pengelola pengadaan barang jasa, kita ini mempertegas kembali Bapak Ibu ya, itu sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang jasa yang wajib dimiliki oleh Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah sebagai pokja pemilihan atau pejabat pengadaan. Ya, wajib sebagai pokja atau PP. Kemudian keterisiannya harus 60% di akhir tahun depan. Itu ya. Kalau nggak ada gimana? Ya kalau aturan tidak diubah, berkaca pada pengalaman Perpres 12 ya, kalau aturannya tidak diubah, ya otomatis fungsi PBJ-nya tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada satupun JF PBJ. Nah, kemudian pengelola PBJ dapat, ini Bapak Ibu ya, dapat ditugaskan sebagai PPK. Jadi kalau jadi pokja dan PP wajib, PPK dapat.
Ini silakanlah kalau mau dipakai dasar untuk menolak penugasan sebagai PPK juga dimungkinkan karena hanya dapat klausulnya. Kemudian yang lain membantu tugas PA-KPA melaksanakan persiapan pencantuman barang jasa dalam katalog elektronik. Kemudian bisa juga di sumber daya pendukung ekosistem, nanti bisa sebagai probity advisor, mediator, memberi keterangan ahli, banyaklah itu di sumber daya pendukung ekosistem. Nah, lalu apa JFPPBJ itu sendiri? Jadi JFPPBJ adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berarti dari tahapan identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan. Ruang lingkupnya sejauh itu. Jadi kalau kita baru mengambil proses pemilihan, baru sebagian ruang lingkup yang kita kerjakan. Nah, nama kita adalah pengelola pengadaan barang jasa. Ini ASN, PNS, yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Nah, ketika bicara fungsional, maka akan ketemu dengan angka kredit. Angka kredit itu satuan dari uraian kegiatan, ditetapkan dalam bentuk butir kegiatan, kemudian ada akumulasi nilai yang harus dicapai oleh pengelola PBJ dalam rangka karir. Nah, jadi kalau teman-teman sudah menjadi fungsional apapun ya, maka karirnya ini atau kenaikan pangkat ini adalah kenaikan pangkat pilihan. Kita yang memilih, kita yang memutuskan mau berapa lama kita naik pangkat gitu ya, atau naik jenjang. Tentunya berdasar tetap kepada perolehan angka kredit. Dari angka kredit sendiri kemudian berkembang menjadi angka kredit kumulatif. Ini akumulasi Bapak Ibu. Perolehan lebih dari 1 tahun diakumulasikan. Yang harus dicapai sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan. Jadi kalau angka kredit per tahun dibatasi 150%, maka akumulasi angka kredit selama 3 tahun menyebabkan Bapak Ibu bisa naik pangkat atau jabatan. Ya, itu angka kredit, kemudian angka kredit kumulatif. Nah, kalau bicara angka kredit, tadi kan strategi pemenuhan bukti dukung dan angka kredit. Bukti dukungnya dulu. Kalau bicara pemenuhan bukti dukung, maka lazimnya bukti dukung adalah dibagi menjadi 2. Yang pertama bukti penugasan, yang kedua dokumen hasil kerja. Oke, bukti penugasan, kemudian dokumen hasil kerja. Nah, bukti penugasan apa saja? Tidak terbatas pada surat keputusan, kemudian surat tugas, kemudian ada surat keterangan, bisa nota dinas, bisa undangan, atau lainnya yang memenuhi syarat sebagai bukti penugasan. Oke. Jadi selalu berpasangan Bapak Ibu ya, antara bukti penugasan dengan dokumen hasil kerja. Saya ambil contoh ya, review dokumen persiapan pengadaan. Maka bukti dukungnya yang berupa bukti penugasan adalah surat tugas sebagai pokja paket apa gitu ya. Kemudian dokumen hasil kerjanya adalah berita acara. Oke. Nah, dokumen hasil kerja yang lain ada bentuk dokumen, kertas kerja, checklist, bisa notulensi, bisa laporan, formulir, sertifikat. Nah, sertifikat dari Mujizat Setting Consulting itu sebagai dokumen hasil kerja tuh. Untuk nanti kegiatan pengembangan profesi berupa webinar ya. Nah, angka kreditnya berapa nanti kita coba lihat. Dan lainnya tidak terbatas pada yang disajikan ini. Tuh ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bicara angka kredit kumulatif, maka harus dipenuhi dengan pengumpulan bukti dukung. Bukti dukung lazimnya terdiri dari 2, ada bukti penugasan dan dokumen hasil kerja. Nah, ini rincian masing-masingnya. Detailnya nanti ada di keputusan deputi. Keputusan deputi LKPP. Oke, kemudian nah ini target. Target angka kredit per tahun nih. Sekarang sama nih semua JF di PKN 11 ya. Jadi kalau kita JF ahli pertama, target kita per tahun adalah 12,5. 12,5 target. Nah, 12,5 ini berapa kali sih pemilihan penyedianya? Nah, itu yang kita coba bahas pada siang hari ini. Sehingga ketika dia cukup oke. Tapi ketika dia kurang, maka harus berstrategi dari butir-butir mana lagi potensi pemenuhannya. Kemudian kalau ahli muda itu 25, kemudian ahli madya 37,5. Jadi ini 2 kali lipatnya terus Bapak Ibu ya. Dari ahli pertama ke ahli muda, nah, ini naik 50%, ini juga naik 50%. 37,5. Oke. Nah, ternyata ketentuannya adalah untuk target tugas angka kredit per tahun ini hanya bisa dipenuhi dari
tugas jabatan. Hanya bisa dipenuhi dari tugas jabatan. Oke. Nah, tugas jabatan sebagai JFPBJ bukan hanya pemilihan penyedia. Ya. Bukan hanya pemilihan penyedia. Lebih dari itu Bapak Ibu. Ada 4 tugas jabatannya. Ada perencanaan, pemilihan, pengelolaan kontrak, pengelolaan pengadaan barang jasa secara swakelola. Jadi ada 4 ya tugas jabatannya. Ini potensi butir yang kita bisa peroleh di setiap tugas jabatan. Jadi di perencanaan ada sekitar 25 butir, di pemilihan 34 butir, di kontrak ada 22 butir, di swakelola ada 14 butir kegiatan di Permenpan 29. Tapi kan 34 butir ini dibagi lagi. Ada yang punya pertama, muda, dan madya. Nah, bolehkah kita mengerjakan turun jenjang atau naik jenjang? Oke. Maka ketentuannya dimungkinkan Bapak Ibu. Bila tidak terdapat atau belum tersedia pengelola PBJ yang mencukupi untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya, formasi 16 baru terisi 8, maka itu kan belum tercukupi. Kemudian pemerataan beban kerja dan pengalaman kerja. Oh, ini pakai segmentasi madya nih. Nah, maka lebih ke madya yang ditugaskan. Kemudian ada penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Nah, jadi kita bisa mengerjakan tugas beda jenjang dengan penghitungan perolehan angka kredit seperti ini. Kalau JFPPBJ ahli pertama mengerjakan butir kegiatannya ahli muda, perolehan angka kreditnya hanya 80%. Jadi boleh naik 1 jenjang ya Bapak Ibu ya. Boleh naik 1 jenjang, tapi perolehan angka kreditnya hanya 80% dari angka kredit jenjang di atasnya tersebut. Yang kedua, ahli muda. Nah, kalau turun boleh 2 jenjang. Naik hanya boleh 1 jenjang. Ahli muda, dia boleh mengerjakan kerjaan ahli pertama. Oh, saya ahli muda. Tapi karena keterbatasan SDM ditugaskan sebagai pejabat pengadaan. Boleh Bapak Ibu. Angka kredit kita tetap 100% dari butir angka kredit kegiatan JFPBJ pertama. Kemudian yang ketiga adalah kalau ahli muda mengerjakan ahli madya, maka sama dengan ahli pertama mengerjakan butirnya ahli muda, hanya 80%. Kalau di sini ada ahli pertama ditugaskan sebagai pokja pemilihan dengan metode pemilihan tender, maka ada butir-butir ahli muda yang dikerjakan, angka kreditnya hanya 80%. Pun begitu ketika ahli muda ditugaskan menjadi pokja untuk KPBU atau seleksi internasional, tender internasional gitu ya. Atau tender yang nilainya di atas 100 miliar, maka dia mengerjakan butir ahli madya. Angka kreditnya hanya 80% dari angka kredit jenjang madya. Nah, bagaimana ahli madya? Karena dia sudah paling tinggi, Bapak Ibu ya. Sejauh ini paling tinggi adalah ahli madya di JFPPBJ. Maka dia boleh mengerjakan sampai 2 tingkat di bawahnya. Ahli madya ditugaskan sebagai PP ya boleh. Kan dia turun sampai 2 jenjang di bawahnya mengerjakan butir ahli muda dan ahli pertama dengan perolehan angka kredit tetap 100%. Tetap 100%. Nah, ini nanti akan berbeda kalau teman-teman JFPBJ akan uji kompetensi naik jenjang. Kalau uji kompetensi naik jenjang, maka butir yang harus dikerjakan atau dikaji adalah butir kegiatan jenjang di atasnya. Jadi kalau mau dari ahli muda, mau uji kompetensi ahli madya, maka harus melakukan atau pernah mengerjakan atau menyusun kajian atas paket levelnya ahli madya. Tapi kalau dalam pekerjaan sehari-hari sebagai JF, boleh mengerjakan jenjang di bawahnya. Nah, itu bedanya ya. Dengan persentase penilaian seperti ini. Nah, kita sudah tahu nih, ada target per tahun yang harus dipenuhi. Kemudian ada 4 tugas jabatan. Dengan masing-masing tugas jabatan ada butir kegiatannya untuk setiap jenjang. Kemudian ketentuan boleh turun dan naik jenjang dalam mengerjakan butir kegiatan. Maka kira-kira ya, kebutuhan angka kredit kita bisa dipenuhi dari mana sih? Yang 25 ini. Nah, ini sudah di akhir tahun nih. Pasti teman-teman sudah merekap perolehan tendernya berapa, pengadaan langsungnya berapa gitu ya. Kemudian seleksinya berapa, seperti itu. Nah, apakah rekapannya ini sudah memenuhi perhitungan untuk target angka kredit per tahunnya? Oke, kita coba simulasikan. Berdasarkan di pemilihan dulu ya, berdasarkan metode pemilihan penyedia. Ini metode pemilihan kan ya?
Ada e-purchasing, pengadaan langsung, tender cepat, penunjukan langsung, tender atau seleksi. Nah, jadi gradasinya begini Bapak Ibu. Kalau e-purchasing, pengadaan langsung, tender cepat, itu butir kegiatannya JF PPBJ pertama. Ya, 3 ini ya. Ini punya JF PPBJ pertama. Kemudian mudah ada penunjukan langsung, tender, seleksi. Nah, tapi sekali lagi tadi rumusnya, yang mudah boleh mengerjakan yang pertama. Turun jadi boleh 2 jenjang. Madya boleh ke pertama. Tapi begitu naik jenjang hanya boleh 1. Pertama boleh mengerjakan mudah, mudah boleh mengerjakan madya. Nah, jadi kalau ada rekan-rekan JFPBJ pertama tugaskan untuk menjadi pokja pemilihan metode tender, boleh. Hanya nanti hitung-hitungan perolehan angka kreditnya yang harus disesuaikan. Yang harus disesuaikan. Nah, untuk madya sendiri Bapak Ibu, memang kalau di Pemda gitu ya, seperti tempat saya, ini hampir tidak ada nih paket pekerjaan memenuhi level untuk madya ya. Karena dia penunjukan langsungnya, tendernya, seleksinya harus yang nilainya di atas 100 miliar. Seleksinya di atas 10 miliar. Ini kan 2 pemilihan penyedia yang penetapan pemenangnya oleh pengguna anggaran. Kemudian ada KPBU, ada pekerjaan terintegrasi. Wah, kalau gitu nggak bisa mengumpulkan angka kredit yang madya. Kalau masih bersikukuh dari pemilihan penyedia, sekali lagi dia boleh turun. Madya boleh turun ke mudah, boleh turun ke pertama. Itu. Nah, tapi sebenarnya madya ini banyaknya harusnya menyusun kajian-kajian ya, kajian-kajian. Oke ya. Jadi itu pengelompokannya karena kita hanya dari tugas jabatan tadi ya, target angka kredit per tahun. Kemudian kalau ada metode pemilihan, ada metode evaluasi. Maka kalau hanya harga terendah untuk barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang sering kita lakukan ini ya. Ini metode evaluasi untuk JFPBJ ahli pertama. Ahli pertama. Jadi kalau nanti teman-teman ahli muda menjadi pokja untuk tender pekerjaan konstruksi misalnya dengan metode evaluasi harga terendah sistem gugur, maka nanti ada butir kegiatan pertama. Jadi jangan salah mengelompokkan nanti ketika menghitung perolehan angka kredit. Nah, evaluasi harga terendah itu punya ahli pertama. Kemudian selain harga terendah ada di ahli muda. Nah, kalau madya, dia sistem nilai sama biaya selama ekonomis, tapi nilai paketnya madya ini yang dibatasi adalah 100 miliar dan 10 miliar. Nah, ini simulasi ya untuk mendapatkan 12, kalau saya ahli pertama tadi target per tahunnya 12,5. Kira-kira dari paket mana saja sih saya bisa memenuhi angka kreditnya gitu ya. Yang pertama kalau dari metode pemilihan e-purchasing mau ke katalog ataupun toko daring gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, maka kalau ada 3 potensi angka kredit yang bisa diperoleh dari butir kegiatan yang tertuang dalam Permen PAN 29 ya. Yang pertama adalah melakukan review dokumen persiapan pengadaan pada pekerjaan dengan pengadaan langsung, tender cepat atau e-purchasing. Nah, nanti outputnya adalah berita acara review. Bukti dukungnya adalah kalau pejabat pengadaan berarti SK ya. SK pejabat pengadaan dari PA atau KPA ditambah berita acara review, maka dapatlah angka kredit 0,04. Nah, ya kecil-kecil Bapak Ibu ya. Kalau bicara angka kredit. Nah, tapi tenang, paket kita kan banyak ya. Nah, TTLIS itu paketnya banyak tuh pengadaan langsung. Oke, kemudian pengadaan barang jasa secara e-purchasing dan pembelian melalui toko daring. Nah, di bawah 200 pejabat pengadaan yang melaksanakan, ada bukti penugasan, ada bukti surat pesanan, maka dapat 0,03. Kemudian melakukan negosiasi dengan mengacu pada HPS dan standar harga. Nah, kalau HPS berarti kita bisa lihat data dukung yang diupload PPK. Tapi kalau standar harga, maka baiknya pejabat pengadaan yang melakukan survei harga pembanding ya. Nah, mengupload hasil survei harga pembanding. Nah, dibuktikan dengan surat SK sebagai pejabat pengadaan, kemudian ada BA hasil negosiasi atau summary report, maka angka kreditnya adalah 0,04. Sehingga potensi perolehan di e-purchasing adalah 0,11. 0,11. Kalau Bapak Ibu ingin memenuhi target angka kredit minimal berstrategi hanya dari e-purchasing, jumlah paket yang dikumpulkannya banyak, 114 paket. 114 paket. Nah, itu strategi pertama ya untuk memenuhi bukti dukung
untuk memenuhi target angka kredit, lengkap dengan bukti dukungnya melalui e-purchasing. Melalui e-purchasing. Itu ya. Oh, saya nggak pernah ditugaskan e-purchasing. Gitu. Atau jarang nih e-purchasing, belum jalan nih katalog lokal kita gitu ya. Oke, maka alternatif kedua adalah apa Bapak Ibu? Metode pemilihan berikutnya, pengadaan langsung. Pengadaan langsung. Oke, pengadaan langsung. Pengadaan langsung. Berapa sih potensi perolehan angka kredit dari pengadaan langsung ya? Bukan langsung pengadaan nih, pengadaan langsung. Berapa perolehan angka kreditnya? Kita lihat saja butir kegiatan yang berkaitan. Pertama, melakukan review dokumen persiapan pada pekerjaan dengan metode pengadaan langsung. Ya, nomor 1 ya, sama dengan e-purchasing tadi ya. Ini satuan hasilnya berita acara review, bukti dukungnya sama tadi, SKPP ditambah berita acara review, angka kreditnya 0,04. Kemudian melakukan, kalau pengadaan langsung kan membuat dokumen pemilihan. Menyusun dokumen pemilihan, angka kreditnya adalah 0,08. Bukti dukungnya apa? Di sini ada beberapa pilihan ya, bisa LDP, LDK, atau summary report. Silakan disepakati di tim penilai angka kreditnya, 0,08. Kemudian yang ketiga, evaluasi penawaran. Harga terendah sistem gugur. Per penyedia, pengadaan langsung ya cuma 1 penyedianya. Dengan bukti summary report, 0,08. Yang keempat, penilaian kualifikasi. Penilaian kualifikasi. Jadi dengan SK ditambah summary report, bukti dukungnya ya. Bukti penugasannya SK, dokumen hasil kerjanya summary report. Dapatlah angka kredit 0,08. 0,08. Kemudian negosiasi Bapak Ibu ya. Tidak ada kompetisi, harus negosiasi. Purchasing nego, pengadaan langsung nego ya. Walaupun tidak harus selalu turun harga ya. Yang penting bukti dukungnya ada, berita acara hasil nego atau summary report dapat 0,04. Jadi kalau mau memenuhi target angka kredit dari pengadaan langsung, 1 kali pengadaan langsung dengan 5 butirnya lengkap bukti dukungnya, angka kreditnya 0,32. 0,32. Jadi kalau seorang ahli pertama yang butuh 12,5 per tahun, dia bisa memenuhi dengan 39 paket pengadaan langsung. Jadi kalau Pak Nyoman Astawa dari Bali, dia muda ya Pak ya? Apa udah mati ya Pak? Kalau muda berarti 25 butuhnya Pak, maka ini dikali 2, 78. Pengadaan langsung aja lah, nggak pernah dipanggil-panggil. Purchasing saja lah gitu. Ya silakan, tapi banyak deh perolehan paketnya. Oke, itu strategi pemenuhan angka kredit ya dari metode pemilihan pengadaan langsung. Jadi kita cuma baru lihat potensinya dari jenis kompetensi pemilihan penyedia. Oke, ada lagi. Yang ketiga adalah penunjukan langsung, Bapak Ibu. Penunjukan langsung. Tentunya memenuhi kriteria penunjukan langsung ya. Kebutuhan negara mendesak untuk kepentingan kepala negara, kemudian hanya 1 penyedia, tindak langsung tender gagal, tindak lanjut putus kontrak gitu ya. Dengan penunjukan langsung, maka ada ruang untuk bisa memperoleh angka kredit. Yang jelaskan pertama review dulu ya, 0,08, kemudian menyusun dokumen pemilihan 0,12. Dengan bukti dukungnya sama seperti di pengadaan langsung tadi ya. Kemudian kalau ada pemberian penjelasan 0,12. Kemudian ini yang saya kuningkan ini, evaluasi penawaran. Penunjukan langsung kan tadi pengelompokannya untuk PBBJ muda. Tapi di dalamnya evaluasi penawarannya itu punya jaya PBBJ pertama. Jadi angkanya lebih kecil Bapak Ibu, 0,08. Tapi boleh dikerjakan dan dapat 100%. Tapi kalau teman-teman ada jaya pertama mengerjakan penunjukan langsung, maka nomor 1, 2 dikalikan 80% perolehannya. Dikalikan 80%. Oke. Nomor 4, penilaian kualifikasi. Pada tender seleksi penunjukan langsung 0,12. Kemudian negosiasi 0,08. Jadi totalnya hanya 0,6 nih untuk penunjukan langsung. Kalau seorang ahli muda butuh 25, maka angka kredit jumlah paket penunjukan langsungnya 42. Padahal kan jarang ya penunjukan langsung ya Bapak Ibu ya. Jarang yang berani nih PWK-nya. Jadi 42 paket. 42 paket. Susah juga nih dari penunjukan langsung. Coba alternatif berikutnya dari metode yang paling populer. Metode yang paling populer
Sebelum itu ada tender cepat dulu, tender cepat. Tender cepat, ternyata hanya 2 butir nih yang relevan dengan tahapan tender cepat. Yang pertama adalah review 0,04, yang kedua adalah menyusun dokumen pemilihan tender cepat sama noising tender cepat 0,2 cuman Bapak Ibu. Tapi Pak, saya tender cepatnya melakukan klarifikasi terhadap surat dukungan. Aduh, itu ya bukan tender cepat itu Bapak Ibu ya. Tender cepat kalau kita lihat tahapannya kan langsung ya, kita masukkan kriteria kualifikasi di awal, berapa persen pengalamannya, kemudian syarat izin usahanya, kemudian ditetapkan oleh sistem harga terendah. Melakukan klarifikasi hanya ketika ada perubahan isian data dalam sikap. Jadi kalau tender cepat, maka relevannya ada 2 butir. Ada 3 butir ya, review, penyusunan, dan penjelasan 0,2. Jadi butuh sekitar 63 paket tender cepat untuk memenuhi ahli pertama 12,5. Jadi kalau Bapak Ibu ahli muda ya 2 kalinya. Tender cepat juga nggak lebih dari 10 biasanya. Oke, maka yang paling banyak kita miliki adalah tender harga terendah sistem gugur. Ini asumsi simulasi untuk memenuhi target angka kredit dan bukti dukung dengan 3 penyedia. 3 penyedia Bapak Ibu. 3 penyedia. Oke, yang pertama adalah sama ya, selalu kita akan melaksanakan review 0,08, menyusun dokumen pemilihan, menyusun berita acara pemberian penjelasan. 2 kali dihitungnya ya, 0,12, 0,12. Tapi tentunya seperti berita acara pemberian penjelasannya ini harus memenuhi standar kualitas hasil kerja Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu melaksanakan unwizing, pemberian penjelasan, kemudian tidak ada yang bertanya, Bapak Ibu juga tidak memberikan pembukaan penjelasan atau unwizing, maka tidak dapat diklaim yang angka kreditnya. Bapak Ibu hanya cetak kertas kosong gitu. Tidak dapat di-print berita acara pemberian penjelasan. Jadi kalau potensi tidak ada yang bertanya dalam tendernya, sebaiknya siapkanlah pembukaan unwizing ya, agar dapat diklaim sebagai perolehan angka kredit. Kemudian evaluasi penawaran. Tadi ini simulasinya dengan 3 penyedia. Maka dia ini per penyedia Bapak Ibu. Buktinya adalah summary report misalnya. Kemudian SK Pokja atau surat tugas, maka 0,08 dikali 3, 0,24. Memang sejauh ini pemilihan penyedia kenapa menarik, angka kreditnya lumayan besar, karena ada 2 yang dikalikan jumlah penyedia, evaluasi penawaran, kemudian nanti ada penilaian kualifikasi. Yang keempat, penilaian kualifikasi. Penilaian kualifikasi juga per penyedia. 0,12 dikali 3. Dalam 1 kali proses tender yang mungkin adalah, Bapak Ibu ya, kualifikasi lebih banyak ya. Penyedia yang dikualifikasi dibanding yang evaluasi penawaran, atau sama. Tapi menjadi aneh ketika evaluasi penawaran lebih banyak daripada penilaian kualifikasi. Karena tahapannya kan penilaian kualifikasi terlebih dahulu. Kalau gitu ini dikali per penyedia nih, peluang nih. Peluang kalau di tender. Kalau gitu kalau ada 10 penawar, kita lakukan evaluasi 10-10-nya. Tentu menyalahi aturan Bapak Ibu ya. Dalam dokumen pemilihan kan dia harus 3 dulu kalau harga terendah. Kalau ada yang tidak memenuhi syarat, baru panggil lagi satu berikutnya. Gitu ya. Jadi cukup 3 saja yang harga terendah dulu. Oke, jadi totalnya simulasinya kalau tender harga terendah sistem gugur dengan 3 penyedia, angka kreditnya 0,92. 0,92. Jadi yang hari ini sudah punya paket tender minimal 28 dengan 4 butir kegiatan yang lengkap bukti dukungnya, maka Bapak Ibu sudah memperoleh angka kredit 25 estimasinya. Jadi targetnya terpenuhi, target minimalnya terpenuhi. Padahal kita punya peluang untuk target maksimal 150% dari target minimal. Jadi kalau memenuhi 37,5 misalnya, 37,5 di sini, target maksimal Pokja, PBBJ muda, maka ya tinggal 28 ditambah 14 nih. Jadi sekitar berapa? 42. 42 udah bisa memenuhi butir kegiatan maksimal. Paket saya nggak rata nih. Ada yang 1 penawaran, ada yang 2 penawaran gitu. Ya silahkan saja dihitung dulu, nanti ditambahkan. Katakanlah rata-rata butuh 50 paket. Maka kalau ada segini sudah bisa memenuhi target angka kredit
batas angka kredit maksimal gitu. Yang lain tidak usah diperhitungkan gitu ya. Sudah cukup nih dari pemilihan penyedia saja. Saya jarang Pak tender. Saya spesialis konsultan. Berapa kira-kira sih strategi pemenuhan angka kreditnya dari konsultan? Konsultan konstruksi Bapak Ibu ya, dengan metode seleksi. Biaya terendah sistem gugur dengan 3 penyedia. Konsultan ini lebih menjanjikan lagi perolehan angka kreditnya dari pemilihan penyedia. Maka Bapak Ibu akan memperoleh angka kredit dari butir kegiatan review, ya. Karena seleksi ini ada prakualifikasi, maka ada penyusunan dokumen kualifikasi, ada unwizing kualifikasi. Syaratnya tadi ya, Bapak Ibu ya, jangan kertas kosong nih yang berita acaranya, nggak memenuhi SKHK, dapatlah 0,12. Sudah dapat daftar pendek, melaju ke seleksi, menyusun dokumen seleksi, kemudian membuat berita acara Oke, kemudian selanjutnya adalah melakukan evaluasi penawaran. Katakanlah dari daftar pendek 3 masukin penawaran cuma 3, maka 0,12 dikali 3, 0,36. Kemudian melakukan penilaian kualifikasi. Nah, penilaian kualifikasi ini Bapak Ibu yang potensi angka kreditnya paling besar. Dia adalah 0,12 dikali penyedia yang memasukkan dokumen kualifikasi. Kalau evaluasi penawaran kan tidak semua yang lolos kualifikasi menyampaikan dokumen penawaran. Tapi semua yang menyampaikan dokumen kualifikasi harus kita lakukan penilaian kualifikasi. Baru kita tetapkan daftar pendeknya. Maka kalau nanti di sini ada 20 penyedia, 0,12 dikali 20. Nah, ini estimasinya hanya 3 penyedia. 3 penyedia. Jarang ya, seleksi 3 konsultan ini yang memasukkan prakualifikasi. Kemudian negosiasi. Setelah masa sangga selesai, maka kita akan melaksanakan negosiasi untuk seleksi. Maka berita acara negosiasi, satuan hasilnya angka kreditnya 0,08. Sehingga di total dari 5 butir kegiatan, dapatlah angka kredit 1,36. Maka kalau Bapak Ibu hanya bekerja sebagai pokja pemilihan seleksi konsultan, untuk memenuhi 25 angka kredit ini butuh sekitar 18 paket seleksi. Nggak banyak, di saya cuma ada 3. Maka kombinasikanlah tadi dari seleksi, dari tender, dari pengadaan langsung. Apakah kira-kira sudah mencukupi atau belum? Kalau sudah mencukupi ya alhamdulillah aman nih, berarti target angka kredit minimalnya sudah mencukupi. Kalau masih ada sisa, coba bisa nggak dia mengejar target angka kredit maksimal 150%. Nanti saya ilustrasikan kenapa sih harus mengejar target angka kredit maksimal. Pastinya akan membuat naik pangkat lebih cepat. Ternyata kita pernah ditugaskan juga nih di pengadaan dikecualikan, sewa hotel misal gitu ya. Ini kita kaitkan saja dengan bukti dukung atau butir kegiatan yang ada. Maka pengadaan dikecualikannya kan hanya melakukan review ya, kemudian negosiasi kan 0,08. Nah itu dari pemilihan penyedia nih Bapak Ibu, dari mulai e-purchasing sampai tender atau seleksi termasuk pengadaan dikecualikan untuk sebagai strategi ya, untuk memenuhi target angka kredit plus bukti dukungnya. Itu. Jadi ya Bapak Ibu pasti sudah tahu nih perolehan paketnya sampai Desember ini berapa banyak. Jangan-jangan berlebih. Rugi dong. Kalau lebih rugi gitu. Saya punya 100 paket tapi yang boleh diklaimkan angka kredit hanya 20 paket. Nggak rugi Bapak Ibu ya. Karena sudah memutuskan menjadi JFPPBJ, memang tugas jabatannya perencanaan, pemilihan penyedia, pengolahan kontrak, swak kelola. Nah, kita diberikan bonus bisa mengklaimkan hasil kerja sebagai perolehan angka kredit, sehingga punya potensi naik pangkat lebih cepat dibanding yang reguler. Gitu Bapak Ibu ya. Hanya perolehannya dibatasi. Jadi jangan sampai menolak paket nih. Menolak paket karena alasannya angka kredit sudah cukup. Jangan, karena kita sudah memilih menjadi fungsional PBJ, tugas jabatannya pemilihan penyedia. Nah, mungkin ada di sini dari JPPBJ penyetaraan yang tidak ditugaskan sebagai pokja atau PP. Maka perolehan angka kreditnya ambil dari tugas jabatan yang lain Bapak Ibu. Misal dari perencanaan. Ini beberapa butir yang bisa diperoleh kalau di ahli pertama. Dari identifikasi review, spektek, HPS ya.
mereview dokumen perencanaan, kemudian mengidentifikasi permasalahan. Oh, ada PPK tidak bisa membuat RUP. Nah, maka kita melakukan pendampingan, mengidentifikasi kendalanya di mana, gitu ya. Maka bisa diperoleh angka kredit 0,06. Jadi kalau Bapak Ibu yang tidak ditugaskan dalam pemilihan penyedia, maka ambil peran di perencanaan dan kontrak nantinya. Kalau di perencanaan, ini 5 butir yang potensi memperoleh angka kredit dari jenjang pertama dengan total angka kredit 0,35. Jadi hanya dengan melakukan pendampingan terhadap 36 paket, dapatlah angka kredit 12,5. Ya, 36 paket ya, bukan 36 OPD ini. Nah, oh ahli muda ada nggak? Ahli muda ada Bapak Ibu, lebih banyak lagi. Angka kreditnya lebih besar. Jadi sebenarnya kalau satuan angka kredit itu besar-besar di perencanaan. 0,18. Tadi pemilihan penyedia paling besar 0,12. Tapi keunggulannya pemilihan ada butir kegiatan yang dikalikan jumlah penyedia. Kalau perencanaan tidak ada. Jadi besar-besar perencanaan. Jadi kalau sekali lagi yang dulunya pengelola LPSE, kemudian karena larangan dalam per-LKPP 10, pertentangan kepentingan ya, tidak boleh jadi pemilihan, maka masuklah di perencanaan dan di pengelolaan kontrak untuk memenuhi target angka kredit. Ya, nanti bisa dipahami, kemudian ini menyusun APS, perumusan pemaketan, analisis belanja, analisis pasar, konsolidasi, pendampingan juga. Pendampingan, maka angka kreditnya 1,2 Pak. Mendekati seleksi tadi ya dengan 3 penyedia. Angka kreditnya 21. Nah, angka kredit terbesar itu ini ya, 0,22 nih. Kita jadi tim teknis, tim pendukung atau tim teknisnya PPK, kemudian membantu PPK menyusun HPS. Bukan menetapkan ya, menetapkan tetap di PPK, membantu menyusun, dapat angka kredit 0,22. Itu. Nah, kalau dilibatkan di perencanaan, sekalian Bapak Ibu di pengelolaan kontrak, ini potensi-potensinya. Bantu merumuskan SPK, padahal kan SPK sudah ada ya di lampirannya dokumen pemilihan. Tapi kita bantu mencoret yang harus ya ada. Dicoret gitu ya, denda harus kita tetapkan dari awal, tata cara pembayaran, serah terima di mana, segala macam. Maka kita bantu menyusun itu, dapat 0,03. Kemudian bersama PPK mengendalikan pelaksanaan kontrak, mendokumentasikan progres tiap minggu, gitu ya. Kemudian menyusun notulensi rapat untuk review kemajuan pekerjaan, dapatlah 0,05 ke kreditnya. Kemudian yang ketiga adalah membuat konsep BAST, Bapak Ibu. Nah, ini kan pekerjaan-pekerjaan yang memang biasa kita lakukan. Tapi yang paling penting ya, kalau Bapak Ibu, ini konflik of interest-nya harus diperhatikan. Kalau sudah di pemilihan, jangan pada paket yang sama. 0,03, totalnya 0,11. Kalau di ahli muda ini, sama ya, perumusan kontrak tapi untuk surat perjanjian, mengendalikan, serah terima, evaluasi kinerja kan sudah diatur nih. Di per-LKPP tentang penilaian kinerja penyedia. Kemudian melaksanakan konsultasi penggunaan sistem informasi. Ini juga sudah dilakukan. Gimana Teh Elis? Waktunya ya? Iya Mas, sudah mau habis. Oke, siap. Nah, ini angkanya 0,42. Dapatlah butuhlah sekitar 60 paket. Nah, ini swaklola nanti bisa dipahami. Nah, ini larangannya Bapak Ibu ya. Larangannya ya, kalau jadi pokja pemilihan dilarang rangkap jabatan untuk perencanaan pengelolaan kontrak. Atau LPC. Kalau dipaksakan, Bapak Ibu jadi pemilihan, rangkap di perencanaan dan kontrak, sekalian saja jadi penyedianya. Kalau kata Mas Muklis gitu ya. Oke. Kemudian, nah ini kenapa sih kita harus, kalau Bapak Ibu dulunya LPSE disetarakan gitu ya, maka terlibatnya sekalian di perencanaan dan pengelolaan kontrak. Kalau saya gabungkan simulasi yang tadi ya, maka pada ahli muda, kalau kita membantu perencanaan dan kontrak, total angka kreditnya besar Pak, 1,62. 16 paket saja yang kita bisa dampingi di perencanaan dan pengelolaan kontrak sudah memenuhi target angka kredit minimal ahli muda 25. Itu. Ini bukti dukung ya, strategi pemenuhan bukti dukung nih ya. Tadi angka kreditnya dimulai dari mana? Maka pemenuhan bukti dukungnya ada satu bukti dukung yang bisa untuk banyak butir. Summary report. Jadi bisa untuk penyusunan dokpel, unwizing, kemudian penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran, sanggahan. Ini bisa hanya pakai summary report. Oke. Nah, ini ya, ini tadi targetnya Bapak Ibu sudah saya jelaskan strategi pemenuhannya dari pemilihan maupun perencanaan kontrak swaklola. Nah, sekarang Bapak Ibu punya hak untuk ditetapkan maksimal per tahun 150% dari target. Nah, jadi tambah saja pengajuan penilaian angka kreditnya.
Dari pemilihan atau dari perencanaan, dari kontrak, atau dari pengembangan profesi dan penunjang. Kenapa sih kita harus maksimalis, bukan minimalis gitu ya? Ini contoh saja. Kalau si Rangga ini 20 Desember 2021 diangkat sebagai JF, pangkatnya 3C, pengalaman 4 tahun, masa kepangkatan 2 tahun, dapat angka kredit awalnya 30, Bapak Ibu. 30. Nah, karena paket saya sedikit, saya pasrah saja. Nah, udahlah, yang penting cukup 25. Padahal ada potensi penambahan dari pengembangan profesi dan penunjang. Maka saya butuh waktu 3 tahun untuk naik pangkat di April 2025. Tapi kalau dengan modal 30 tadi, saya maksimalkan per tahunnya 150%, maka maju setahun nih. Untuk bisa naik pangkat ke 3D. Gitu. Jadi maksimalkan perolehan angka kredit 150%. Oke. Nah, ini batasan saja ya Bapak Ibu ya. Moderatornya hilang nih, Mas Muklis. Aman saya. Saya rangkaplah jadi moderator. Ada tuh. Oh, ada masih. Soalnya di tampilan layar saya hilang. Ini aja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mengetahui bagaimana penetapannya ya. Untuk semua JF jadi sama. Jadi kan kita tadi target angka kredit minimal, yang ini ya, target angka kredit minimal, ini hanya boleh dipenuhi dari tugas jabatan. Ini batasannya Bapak Ibu ya. Batasannya ini garis merahnya. Batasannya. Jadi kalau paket saya sedikit, kemudian tidak terlibat di perencanaan dan kontrak, angka kredit saya hanya 22. Kalau saya ahli muda nih. Ini kan masih ada kurang berapa? 3 ya. Kurang 3 supaya jadi 25. Nah, maka 3-nya ini tidak boleh diisi dari sini Bapak Ibu. Oh, penunjang saya loncatin, Bang Prof saya loncatin, tidak bisa. Jadi 100% target hanya bisa dipenuhi dari tugas jabatan. Oke, nah sisanya 50%-nya 6,25, 12,5, 18,75 bisa dipenuhi dari Bank Prof, bisa dari penunjang, bisa juga dari tugas jabatan. Baru bisa loncat nih kebalikannya. Itu. Tapi kalau awalnya tidak boleh, hanya dari tugas jabatan. Nah, ini ilustrasi mudahnya. Ini ilustrasi mudahnya Bapak Ibu. Nah, ini ilustrasi mudahnya ya. Kalau tugas jabatan, target angka kredit minimal hanya dari tugas jabatan. Sisanya 50%-nya bisa dari tugas jabatan, bisa dari profesi, dari penunjang. Itu ya. Nah, jadi paket saya banyak, 137,5 semua dari tugas jabatan, nggak masalah. Tapi yang perlu diingat, ada kewajiban Bank Prof nanti kalau mau naik ke 4A ya. Bank Prof hanya kewajibannya kalau mau naik ke 4A, ke Madya. Ini ya, butuh 6 angka kredit. Nah ini. Pengembangan profesi kalau dari 3D ke 4A, ahli muda ke ahli madya. Selain itu tidak ada kewajiban pengembangan profesi. Itu ya. Nah, jadi ini kalau Bapak Ibu 3A sekarang mau ke 3B butuh 50, 3B ke 3C butuh 50 ya ke 3C. Kemudian nanti 50 tambah 50 100 ini ya. Nanti 3C ke 3D butuh 100, 3D ke 4A butuh 100. Kemudian 4A ke 4B 150, 4B ke 4C 150. Jadi kewajiban Bank Prof hanya ada di ahli muda mau ke ahli madya, 3C mau ke 4A. Oke. Telis? Izin Mas, 1 menit lagi Mas. Oh, 1 menit lagi, oke. Ya. 1 menit lagi Mak, diisi dengan senyuman aja. Senyum aja. Iya, oke. Kita lebih banyak diskusi saja nanti Mas. Ya, silakan. Ini terakhir Telis. Jadi memang ketentuannya Bapak Ibu tidak boleh naik pangkat sebelum ditetapkan naik jabatan. Oke? Jadi jangan naik pangkat terus gitu ya. Tak bisa, kita harus naik jenjang dulu kalau pindah. Kalau pindah jenjang berarti 3B ke 3C, 3D ke 4A. Maka harus naik jenjang dulu. Lulus uji kom dulu. Nah, kemarin muncul nih harapan di PerBKN 11 pasal 39. Kalau tidak dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan, bisa diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Mempertimbangkan kualifikasi pendidikan. JPPBJ ini tidak perlu syarat S2 ke 4A. Maka yang S1 pun bisa ke 4A kalau tidak tersedia formasi madianya. Nah, itu ya. Wah, ini udah banyak yang senang nih Bapak Ibu. Peluang nih habis itu berhenti jadi JF, gantiin Mas Muklis di struktural gitu ya. Karena udah 4A. Kemudian syarat lainnya adalah angka kreditnya cukup, berarti 400. Ternyata harapan ini hanya berlangsung Agustus, September, Oktober, 3 bulan. Begitu November keluar surat edarannya tentang percepatan kenaikan pangkat. Di sini disebutkan kalau tidak tersedia lowongan,
tapi mau naik pangkat saja ke 4A, tetap harus lulus uji kompetensi. Aduh, nggak jadi deh ini. Nggak jadi nih PHP-nya nih. Nah. Oke, itu. Oke, Telis, 1 menitnya sudah. Saya kembalikan. Sudah lebih 22 detik, Mas. Ya Allah, dihitungin nih. Silakan buat Bapak dan Ibu, kalau ada yang mau didiskusikan dengan narasumber kita, Mas Rangga, dipersilakan untuk klik raise hand-nya, Bapak dan Ibu. Nah, sudah ada yang raise hand, mohon bergabung, mohon videonya di-on-kan. Ada 2, ada Harlin. Dipersilakan kepada Bapak atau Ibu ya ini. Silakan. Bapak ini atau Pak Ibu Harlin. Oh iya, dengan Bapak. Ya, silakan Pak Harlin. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan di sini terkait dengan bukti dukung yang di Madya. Karena kami lihat tidak bisa dikerjakan oleh Japung. Pertama kalau tidak salah tadi saya lihat di slide materi. Ya. Yang kami tanyakan di sini butir-butir apa saja Pak yang ada di Madya, jangan sampai selama ini kami pernah kerjakan sehingga kami mengharap angka kredit tapi ternyata tidak bisa diklaim. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Oke, siap. Di Ya, unsur apa nih, langsung, Mas Harlin? Pemilihan penyedia? Iya Pak, pemilihan penyedianya Pak. Pemilihan penyedia, oke. Jadi tadi sudah kita kelompokkan ya. Apakah di Sulawesi Barat ada tender internasional KPBU atau nilai di atas 100 miliar untuk tender atau penunjukan langsung untuk barang, pekerjaan konsumsi jasa lainnya, atau seleksi di atas 10 miliar? Kalau di sini sampai saat ini tidak ada. Tidak ada. Nah, ini jadi ini nih Pak Muharlin ya. Ini item pekerjaan punyanya Madya. Butirnya sih sama, ada review, ada evaluasi, ada pilihan kualifikasi, ada sangga banding. Tapi kriteria paketnya ini, Pak. Kriteria paketnya ini nih, yang di atas 100 miliar atau seleksi di atas 10 miliar. Jadi kalau tidak ada, ya insya Allah tidak ada butir kegiatan Madya di pemilihan yang dikerjakan oleh teman-teman yang muda. Kalau yang pertama, nggak mungkin nih dia naik 2 jenjang. Itu ya Pak Muharlin. Oh iya, baik Pak. Terus ini Pak, saya lanjut sedikit Pak terkait dengan itu. Ini kan ada beberapa teman kami yang akan menuju ke Madya. Oke. Terus ini kan tidak ada yang tadi itu yang akan tender internasional apa semua itu kan tidak ada di tempat kami. Terus langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mendapatkan angka kredit? Oke. Angka kredit apa uji kom? Angka kredit dengan uji komnya. Oh, dua-duanya. Oke. Kalau angka kredit, dia kan boleh turun 2 jenjang, Pak Muharlin. Jadi si Madya tadi bisa mengerjakan yang pertama, bisa mengerjakan yang mudah. Seperti di tempat saya ada JFPBJ Madya. Dia masih ditugaskan sebagai pejabat pengadaan. Jadi bisa turun 2 jenjang. Nah, kalau mau uji kom, berarti mudah mau ke Madya ya. Oke, dia tapi tidak punya paket. Profil dia Pokja pemilihan. Maka harusnya punya portofolio pemilihan. Ya, nah, ternyata tidak ada nih paket di Sulawesi Barat untuk portofolio pemilihan penyedia. Maka alternatif yang ada sekarang, pertama adalah ikut diklat penjenjangan Madya. Nanti di sana kan membuat buku kerja dan lain sebagainya termasuk OJT. Oke, diklat terbatas, waktunya panjang. Kalau ikut non-LKPP biayanya besar. Maka alternatif kedua Pak Muharlin yang ada sekarang adalah non-diklat. Jalur non-diklat. Nah, jadi setelah memenuhi syarat ya, teman-teman yang mau uji kom syaratnya kan sudah dipahami ya. 2 tahun dalam pangkat tertinggi di jenjangnya minimal. Jadi kalau 3B 2 tahun, 3D 2 tahun, atau memenuhi angka kredit. Kemudian anggota IFPI ya. Kemudian punya sertifikat kompetensi jenjang sebelumnya. Ada diklat pembentukan yang sudah diikuti, maka boleh mendaftarkan diri. Alternatif kedua tadi Pak Muharlin itu jalur non-diklat. Jalur non-diklat. Ini tanggal 21, ini kan lagi pada ujian ya, 21 Desember. Jadi kita akan dihadapkan dengan ujian tulis, 50 soal terkait dengan kompetensi Madya. Berarti soalnya nanti seputar internasional, KPBU, terintegrasi. Soalnya ada 50 Pak, cuman perlu betul 50% plus 1.
Nah, dan soalnya saya pastikan sudah ada jawabannya Pak Muharlin. Cuman harus dipilih. Harus dipilih. Harus dipilih gitu. Harus dipilih. Nah, kalau nanti dinyatakan lulus uji tulis, uji tulis itu menggantikan diklat penjenjangan. Nah, jadi dinyatakan lulus uji tulis benarnya 26 gitu ya. Maka langkah berikutnya uji kompetensi Pak Muharlin. Uji kompetensi muncul alternatif juga sekarang adalah menyusun kajian. LKPP sudah mengeluarkan pedoman penyusunan kajian. Tapi paket yang dikaji harus paket madya. Di mana mencarinya? Nah, silakan kita bisa berkomunikasi dengan para JFPPBJ. Kalau di IFPI nanti ya bisa dikomunikasikan gitu ya. Di IFPI karena kita banyak punya anggota yang sering melaksanakan tender internasional gitu. Karena kami juga sudah melaksanakan pendampingan untuk yang madya nih. Jadi insya Allah kita persiapkan dokumen terkait tender internasional dari mulai perencanaan. Nanti tugasnya Pak Muharlin adalah mengkaji, dibandingkan dengan aturannya. Oh, internasional dibandingkan per LKPP 1 2022 misal, KPBU dibandingkan, adakah tahapan yang terlewatkan dari sisi aturan. Kemudian majulah untuk wawancara. Nah, majulah untuk wawancara, nanti dinyatakan kompeten atau tidak. Itu sih Pak alternatifnya. Jadi tidak usah dipaksakan punya paket, kita ambil jalur non-diklat, kemudian menyusun kajian. Jadi kalau Pak Muharlin udah mau naik ke madya, mulai sekarang bertanya-tanya nih ke teman-teman yang di KL gitu ya. Ada nggak sih paket internasionalnya atau di atas 100 pilihannya? Kalau PU kan pasti ada. Ya, gitu. Atau ke tempat Mas Muklis tuh. Barangkali beliau ada. Itu ya Pak Muharlin. Ada Mas ya? Madianya aja pindah ya di sana ya. Gimana Mas Arlin? Sudah cukup? Bisa ditambahkan lagi sedikit, satu kali lagi terkait dengan penjenjangan dari pertama ke muda, karena sampai saat ini ya kami sering curhat sama Mas Rangga, tapi jadwal untuk penjenjangan sampai sekarang tidak ada. Makanya ini kami mencari informasi kapan ada untuk penjenjangan dari pertama ke muda. Itu mungkin itu. Sekarang yang diperbanyak Pak Muharlin jalur non-diklat. Ini nanti tanggal 21 ini hampir 109 orang Pak uji tulis. Kalau mau masuk di terundang Pak Muharlin dari provinsinya harus bersurat Pak ke instansi pembina Pak. Harus bersurat siapa saja yang sudah siap untuk uji kompetensi Pak. Nanti dilampirkan syarat-syarat tadi Pak. Berarti harus ada PAK terakhirnya, SK terakhirnya, SK pengangkatan JF-nya. Dilampirkan Pak, nanti di sana masuk waiting list Pak. Jadi sekarang alternatifnya yang dipakai banyak non-diklat Pak. Non-diklat. Jadi Pak Muharlin harus bersurat nih, pakai surat Pak Sekda Prof-nya gitu ya, siapa saja. Atau alternatif kedua Pak, co-sharing Pak, mengadakan sendiri WPSDM-nya. Kumpulkan seprovinsi Sulbar, mana saja yang siap ujian gitu Pak. Nanti modelnya co-sharing tuh dengan LKPP Pak. Jangan ke diklat penjenjangan Pak. Apalagi Pak Muharlin pasti punya banyak pengalaman di seleksi. Karena kalau tender agak rendah sistem gugur kan tadi punya pertama. Di seleksi ada pengalaman, maka sudah punya portofolio pemilihan muda. Gitu. Lebih baik langsung saja uji kompetensi Pak, non diklat. Uji tulis. Jangan ke diklat penjenjangan, lebih cepat ya. Nanti yang perencanaan sama kontrak gimana? Alternatifnya kalau tidak buat kajian, studi kasus. Gitu Pak Muharlin. Kita harus bersurat Pak, harus proaktif kita. Bersurat elektronik saja, kan ada e-office-nya LKPP. Berarti nanti Pak saya chat pribadi saja Pak untuk lebih lanjut Pak karena terbatas. Boleh. Waktu. Siap. Siap. Ya, terima kasih Mas Arlin pertanyaannya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Bapak Astawa, dipersilakan Pak gabung kembali, dibuka ya. Dipersilakan memperkenalkan diri dulu Pak. Apa kabar Pak Astawa? Terima kasih, baik Pak Rangga. Boleh, mohon izin. Apa suara saya didengar? Terdengar Pak, terdengar Pak. Ya, makasih Pak Rangga. Acara ini sangat bermanfaat bagi kami di JFPBJ. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak Rangga. Saya ingin tanya, kemarin saya kan naik pangkatnya menggunakan bantuan dari Permen BKN 21 yang memungkinkan kita naik pangkat menggunakan Pak yang berpedoman pada Permen PAN RB 77 Pak ya. Ya pada saat itu angka BKB sudah memenuhi.
dan saya sudah naik pangkat per 1 Oktober 2022 dengan menggunakan Pak 2020. Nah, pertanyaan saya, untuk perhitungan angka kredit berikutnya, apakah boleh kita memakai angka kredit dari tahun 2021? Apa bagaimana Pak? Karena naik pangkat saya per 1 Oktober 2022. Ke pangkat mana Kemudian, Pak? 3D? Saya ke 4A Pak. Udah, Okomnya udah ya Pak ya? Sudah. Saya naik pangkatnya 1 Oktober dengan menggunakan Pak 2020. Ya. Kemudian saya tanyakan apakah untuk menghitung angka kredit berikutnya, apakah memungkinkan kita pakai angka kredit sebelum kenaikan pangkat, yaitu yang awal 2021, atau bagaimana Pak? Mohon pencerahannya. Oke. Terima kasih Pak Rangga. Silakan Mas Rangga. Baik Pak Astawa, jadi kalau pindah jenjang Pak, angka kreditnya mulai dari 0 nih Pak. Iya, memang 0 Pak. Ya. Maka Bapak kemudian yang butir 2020 Pak, karena cut off-nya kemarin 2 tahun setelah terbitnya Permen-PAN 29, berarti kan di Mei 2022 Pak. Maka bukti dukungnya tidak bisa diajukan kembali. Kemudian apakah bukti dukung yang 2021 bisa gitu Pak? Nah, maka ikut ketentuan tadi Pak. Kalau pindah jenjang angka kredit mulai dari 0 gitu ya. Maka kalau kita mutatis mutandiskan gitu Pak ya. Artinya perolehan bukti dukung Bapak sebelum menjadi madya tak bisa diajukan kembali Pak. Kita mulai dari 0, mulai dari 1 Oktober Bapak mengumpulkan kembali gitu ya. Selama kurang lebih nanti 3 tahun gitu, 56,25 dikali 3, Bapak baru bisa naik ke 4B. Begitu Pak Astawa. Ya, yang saya tanyakan gini, Pak, yang saya pakai angka kredit kemarin kan yang 2020 Pak, yang terhitung 2021 itu kan belum dihitung, belum dipakai ya. Iya. Nah, itu yang belum dipakai apa tidak bisa diklaim lagi untuk angka kreditnya itu? Ya, kan Pak Astawa tahu juga nih. Kalau itu diperhitungkan 2021, pada Oktober 2022 ini, ketika Bapak naik pangkat, kelebihannya kan akan sia-sia. Kelebihannya akan sia-sia, karena Bapak mulai dari 0. Maka atas dasar itu, Pak, yang 2021 belum ditetapkan karena kebutuhannya sudah terpenuhi dari 2020, ya Pak, maka tidak dapat diajukan, Pak, karena Bapak sudah pindah jenjang. Maka mulai dari 0 lagi Pak pengumpulan bukti dukungnya semenjak 1 Oktober 2022 Pak. Karena kalaupun Bapak paksakan 2021 diajukan, berarti dapat tambahan bonus 56,25 ini dari 2021. Bapak nanti terbentur dengan syarat naik pangkat minimal 2 tahun dalam pangkat terakhir. Nah gitu Pak. Tujuan kita kan berarti kan ini kan Pak ya, mempercepat naik pangkat nih. Pakai bonus yang 2021 yang belum dihitung. Harusnya 2021 Pak Astawa itu tetap Bapak perhitungkan karena Bapak tetap punya target per tahun. Tapi target penghitungannya hanya untuk pemeliharaan. Hanya untuk pemeliharaan karena Bapak di 2022 udah naik ke 4A. Gitu Pak. Walaupun pekerjaan yang dilakukan nanti di 4A ini sama saja di ahli muda ahli pertama, tapi kita pakai batasan ya Pak. Batasan yang tadi Pak, mulai dari 0-nya itu Pak. Jadi kita tutup lembaran di mudanya Pak, 3D. Tapi selamat Pak Astawa, udah lulus uji kom. Terima kasih Pak Rangga. Ya, sama-sama Pak. Sekali, Pak. Terima kasih, ya, sama-sama. Kalau yang belum pernah dinilai Bapak Ibu 2021 itu di chat saya kirimkan tuh tata cara Excel penilaiannya dari LKPP. Bisa digunakan. Silakan Teh Elis. Silakan, terima kasih Pak Astawa atas partisipasinya. Lanjut ke raise hand selanjutnya yaitu Ibu Seni Superti. Kepada Ibu dipersilakan Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PPBJ Kabupaten Bekasi Bu. Mau nanya, mungkin sebelum angka kredit saya mau nanya Pak, di Kabupaten Bekasi kebetulan ada 5 CPNS. Dalam SK CPNS sudah tertera ahli pertama. Setelah mereka 100% kenaikan pangkatnya sudah terbit, tapi tidak muncul, bukan tidak muncul, tapi tidak ada ahli pertama tadi tidak ada hilang.
Jadi apakah ahli pertamanya itu beda SK atau seperti apa tuh Pak Rangga? Oke. Silakan Mas. Oh, cuman itu, Bu. saya Kenapa, kira ada bertanya. kenapa? Cuman satu itu ya? Masih ada sih Pak. Oh ya, Nanti lanjut banyak dulu, Pak, lanjut. nanti banyak. Satu-satu ya Bu ya. Oh, satu-satu, oke. Jadi gini Bu, kalau JFPPBJ melalui pengangkatan pertama dari CPNS, itu kan ketentuannya maksimal 1 tahun setelah diangkat menjadi PNS, itu diangkat dalam JFPPBJ ahli pertama, Bu. Pertanyaan saya, mereka naik pangkatnya pakai nggak kredit atau reguler? Reguler Pak, reguler. Nah, ya nggak bisa Bu. Apakah belum pernah di SK-kan sebagai JFPPBJ ahli pertama? Belum, tapi di SCPNS-nya ada tertera ahli pertama. Iya, kalau di SK CPNS-nya pasti ada Bu, karena formasi dia memang JFPPBJ ahli pertama. Oh gitu. Jadi Iya. si CPNS ini tetap harus menempuh ujian nggak Pak? Ujian Oke. menjadi CF fungsional. Enggak Bu, jadi dia diangkat 1 tahun setelah dia. Jadi gini, katakanlah dia 2020 itu CPNS-nya ya. Ya. 2020 CPNS, dia ikut latsar, kemudian 2021 diangkat menjadi PNS 100%. Maka dalam LKPP kemarin 7 Pak pengangkatannya Desember. SK Desember. Ya. Desember CPNS-nya kemarin. tahun berapa, Bu? Kenapa? Halo? Halo? CPNS-nya tahun berapa, Bu? Tahun 2021. CPNS-nya 2021. SK nya baru kemarin Desember, Pak. SK 100%-nya Desember 2021. 22. Oh, baru kemarin. Baru kemarin, Pak. Kok udah bisa naik pangkat, Bu? Bukan, jadi SK 100%. Jadi pertanyaan gini, soalnya para CPNS itu bertanya kan. Saya waktu itu kemarin. Oh, ya oke, paham. Iya. Gimana tuh, Pak? Oke, soalnya, paham, Bu. Ya. Jadi gini, Bu, 2021 dia CPNS. Ya. Kemudian Desember 2022 diangkat menjadi PNS. Ya. Nah, maka harus diangkat lagi, Bu, ke dalam JFPPBJ pertama paling lambat 1 tahun sejak Desember 2022, Bu. Dia perlu ujian lagi nggak sih, Pak? Nggak perlu, Bu. Jadi pengangkatannya tanpa syarat. Pengangkatannya tanpa syarat, Bu. Nah, maksimal 1 tahun. Pengangkatannya tanpa syarat. Maksimal ya, Pak? Maksimal 1 tahun, Bu. Berarti maksimal di Desember 2023. Sebelum 1 tahun boleh diajuin? Boleh, Bu. Bahkan ada yang langsung, Bu, diangkat 100% sekaligus di SK-kan fungsional. Angka kreditnya 0 nanti, Bu. Oh gitu. Nanti itu pengusulannya dari PPBJ-nya ya, Pak ya? Ya. Soalnya Bapak, Ibu nanti bisa contoh SK-nya di per BKN 21 tuh, ada lampiran SK-nya tuh untuk yang CPNS. Gitu. Iya. Jadi selama proses dia untuk menjadi fungsional PPBJ itu dia masuknya kemana, Pak? Sebagai apa? Apakah bisa masukin ke fungsional atau gimana tuh, Pak? Soalnya saya lihat kita kan punya Ekin tuh. Di Ekinnya dia masuk ke di fungsional pertama, Pak. Oke ya. Jadi itu, Bu ya. Jadi nanti diangkat ke dalam JFPPBJ ahli pertama. Kemudian untuk bisa ditugaskan sebagai Pokja atau PP, dia harus punya sertifikat level 1, Bu. Sudah ada. Sudah punya, berarti bisa tuh ditugaskan sebagai Pokja atau PP. Kalau Ibu angkat mereka ke dalam JFPPBJ pertama, katakanlah Januari 2023 misalnya. Januari 2023 diangkat dalam JFPPBJ ahli pertama. Maka nanti dia akan mengajukan penilaian angka kredit di Desember 2023 kan, setahun kan. Nah, maka perolehan angka kredit yang bisa diperhitungkan khusus ahli pertama itu semenjak 2021 dia CPNS, Bu. Kalau sudah ditugaskan sebagai pembantu Pokja atau administrasi atau apa, tapi berhubungan dengan PBJ. Boleh itu diklaimkan, Bu. Oh gitu. Oh iya. Ya, jadi diangkat, Bu. Memang akan hilang bunyinya di 100%. Soalnya gini, saya baca Permen yang 29 2020, dia tetap harus berarti itu nggak berlaku ya, Pak? Gimana, Bu? Harus apa, Bu? Menpan 29 20. Iya, kenapa? Di pasal 15 tuh, Pak. Sebentar, lihat. Jadi harus mengikuti ujian dulu tuh, Pak, di Permen-Pan itu tuh. Makanya saya bingung apakah bukan, Bu. Oke. Dia bukan ujian, Bu. Dia hanya wajib mengikuti diklat penjenjangan ahli pertama, Bu.
Oh gitu, nggak perlu Tapi ujian. diangkat dulu, pengangkatannya itu tanpa syarat, Bu. Oh, pengangkatan tanpa syarat. Oke, berarti dia. Iya, kemudian dia harus ikut diklat pembentukan. Oh iya iya iya. Masih ada Nah, diklat? ada 2 diklat. Masih, Bu. Oh masih. Soalnya kemarin Iya. informasi dari siapa saya lupa gitu. Sudah ada nggak ada diklat pembentukan katanya gitu. Ada, Bu. Sekarang metodenya yang diubah menjadi MOOC, Massive Open Oh Online Course. Oh gitu. Jadi belajar sendiri. Oh gitu, belajar sendiri. Oke. Terus ini Pak terkait angka kredit. Untuk angka kredit konsultan, kita kan ada angka kredit, ada perhitungan kualifikasi apa ya? Ya. Kalau konsultan kualifikasi pasti lebih banyak penyedianya dibanding Ya. nanti teknis dan harga. Apakah yang teknis harga juga dihitung lagi nggak Pak? Kan Iya, Bu. Dia kan di kualifikasi pasti penyedia yang masuk teknis dan harga sudah dihitung di kualifikasi. Apa nanti dihitung lagi atau gimana tuh Pak? dalam tahapan awal, Bu, prakualifikasi yang dilakukan, tahapannya itu penilaian kualifikasi, Bu. Itu satu butir sendiri. Oke, di dalamnya ada pengalaman yang sudah dicek, ya kan? Iya. Tapi kan pada evaluasi penawaran pada saat seleksi, tidak hanya pengalaman saja, Bu. Ada harga, ada tenaga ahli. Jadi dihitung lagi ya, Pak ya? Lagi, Bu. Iya. Oh Tapi iya, lagi, kalau begitu gitu. berarti bisa dapat banyak gitu maksudnya. Iya, bisa. Nah, ini Bu, biar lebih detail ya untuk yang CPNS ya. Oh iya. Di layar ini PRKPP 7 ya. Jadi pengangkatan RKP 2, oh iya RKP 27 nomor 7 bentar 7. Pak. Tulis dulu ya. Per 7 2021. Oke. Jadi paling lama 1 tahun setelah diangkat sebagai PNS diangkat sebagai JF, Bu. Iya. Langsung nih tanpa syarat. Kemudian kalau sudah diangkat dalam JF paling lama 3 tahun harus mengikuti pelatihan fungsional ahli pertama. Ini nggak ada ujian, Bu, cuman mengikuti saja. Oh iya. Karena dia harus lulus pelatihan fungsional ahli pertama untuk bisa naik jenjang ke muda. Oh gitu ya. Nanti uji kompetensinya kalau dia mau naik ke 3C. Ke ahli muda. Dari awal dia kan sudah memilih jadi JF, nggak perlu diuji lagi. Oh iya, udah jadi JF. Oke. Berarti ya, gitu ya, Bu. Mau ke mudanya ya, Pak ya? Iya. Terus ini Pak, misalkan untuk tender pasca, tender harga terendah sistem gugur, misalkan yang masukin penawaran ada 20 misal. Oke. 20-20-nya dihitung atau misalkan yang pemenangnya nomor 15 nih Pak. Oke. Semua 20 atau yang kita evaluasi aja? Sesuai ketentuan di MDP-nya, Bu, kalau dia tender harga terendah sistem gugur, maka kita mengundang 3 penyedia terendah dulu kan? Iya. Untuk dilakukan penilaian kualifikasi dan evaluasi teknis, harga, gitu ya. Kalau nanti ternyata gugur terus sampai ke 15, maka ya evaluasi penawarannya kali 15, penilaian kualifikasinya kali 15. Pokoknya ketika Ibu mendapatkan, kalau lebih dari 3 ya, 3 penyedia harga terendah, karena kan kita harus menyerahkan pemenang cadangan 1, cadangan 2 ke PPK kan. Iya. Gitu. Tapi kalau di 3 awal sudah dapat, Bu, ya nggak perlu sisanya dievaluasi. Oh iya. Gitu. Gara-gara mengejar angka kredit, karena nggak mungkin kami kerajinan kali Pak, kami dievaluasi semua. Nggak usah, Bu, cukup digugurkan di administrasi. Setelah diperoleh 3 penyedia dengan harga terendah yang memenuhi kualifikasi, gitu aja, Bu. Oke. Bapak Parangga, makasih Bu Eli, saya kembalikan ke sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Semi. Tuh, kalau perempuan gitu Pak strateginya. Pertanyaannya awalnya 1, tapi gitu. Banyak. Baik. Saya sudah paham sekarang. Ke penanya selanjutnya Bapak Nosin dari LAN. Dipersilahkan Pak. Ya, Pak Nosin, apa kabar? Di-unmute dulu, Pak. Di-unmute dulu, Pak. Oke. Halo, tes ya. Oke. Ya, jelas, Pak. Selamat sore, Pak Rangga. Aduh, sore, Pak Nosin. Luar biasa nih, expert kita di Japung kita nih yang luar biasa. Gini, Pak Rangga, kemarin kita juga terkait dengan penanggulangan kredit. Kemarin kita juga ada kegiatan sosialisasi dengan BKN.
bagaimana terkait dengan implementasi Permenpan nomor 6 tahun 2022 terkait dengan penilaian kinerja PNS ini. Ya. Karena ternyata BKN juga sudah mulai mengarah ke sana bahwa nanti dengan Permenpan itu kan tidak lagi ada angka kredit tuh. Ya. Tidak ada keterkaitan, Pak. Iya, tidak ada keterkaitan bahwa angka kredit kita dari bukan angka kredit lagi sekarang. SKP tadi menjadi indikator penilaian kita nih. Kira-kira ini teman-teman IP ini dengan LKPP sudah sejauh mana nih? Kita jangan sampai nanti pada waktu kita sudah menggembok tahun 2002 atau 2023 besok kita sudah mengumpulkan dupak-dupak ternyata ternyata metodenya beda lagi nih. Nah ini apakah mungkin ada strategi lain enggak? Karena memang tadi di Permenpan 6 itu memang tidak ada lagi penilaian kredit. Tujuannya kan sudah jelas dalam Permenpan itu bahwa agar seorang jabat fungsional itu tidak merasa bahwa tugasnya itu hanya dijabung ini aja. Nah, bahwa sebenarnya kewajiban dia itu bagaimana untuk bisa mensukseskan kinerja organisasi. Itu salah satunya. Yang saya ingin tahu informasi kira-kira seperti apa strategi. Itu yang kedua. Yang kedua, Pak Rangga, terkait ini nih, beberapa instansi pemerintah mungkin ketinggalan informasi nih terkait dengan penilaian dupak ini. Apakah penilaian dupak ini yang dilakukan teman-teman LKPP, mungkin IP yang dalam hal ini mungkin yang sebagai asosiasi profesi, dilakukan secara elektronik nggak atau mungkin masih lakukan manual nih? Karena beberapa instansi sudah enak banget setelah itu di keuangan tinggal dia hanya tinggal melalui elektronik, kemudian ada penilaian tripartit antara beberapa ini secara online juga, kemudian hanya bukti-bukti itu hanya di-upload di bukti evidennya saja tuh. Nah ini apakah sudah berjalan nggak ya? Karena saya lihat kan LKPP kan kalau nggak salah itu pertama kali menggagas penilaian secara elektronik tuh dari awal-awal sekali tuh penerapannya, tapi saya belum lihat perkembangannya. Karena waktu saya kemarin yang mengajukan masih manual juga tuh. Mohon ini Pak Rangga biar berapa kita lama juga Pak? Pengajuan berapa lama selesai dinilai? Pak Nosin Madya kan? Saya Madya, kalau Madya kan sekarang sih masih di instansi Madya kan baru naik Madya nih. Nah ini kan rencana mau ke sana nih. Nah itu juga yang menjadi pertanyaan saya nih Pak Rangga. Saya ini dari tahun 2019 itu belum mengajukan sama sekali nih. Nah belum saya ajukan, apalagi sudah ada peraturan baru lagi tuh. Nah bahwa sejak tahun 2001 kan sudah berubah tuh penilaian itu kan dengan dupak kita yang sudah berubah itu, standar kompetensi kita sudah berubah itu. Nah ini bagaimana mekanisme seperti itu nih? Apakah masih diakui nggak nih? Kalau nggak salah waktu itu terakhir kalau nggak salah itu sudah ada terakhir di 2001 kalau nggak salah itu ya penilaian yang sebelum kebijakan yang lama itu kebijakan yang baru terbit itu, maka untuk mengusulkannya di tahun 2001. Nah ini bagaimana strategi saya ini agar yang 2019 itu masih bisa saya ajukan atau mungkin udah nggak bisa diajukan karena aturannya sudah menutup gitu. Mungkin itu Pak Rangga. Terima kasih Pak Rangga ya. Baik Pak Nosin, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama Permenpan 6 Pak, terbit Februari 2022 gitu ya. Memang dalam Permenpan 6 disebutkan tidak ada lagi keterkaitan antara rencana kinerja dengan butir kegiatan. Jadi kemarin transisi nih dari Per-BKN 2013 model SKP lama, Permenpan 8 masih ada keterkaitan, ternyata masih dianggap masih individualistis nih. Nah, si para JF ini hanya memberikan butir kegiatannya. Kemudian muncullah Permenpan 6. Kebetulan tanggal 5 kemarin ada sosialisasi Pak dari BKN gitu ya. Nah, itu saya tanyakan juga di situ Pak, bagaimana tata cara penilaian 2022. Nah, karena SKP-nya sudah dianjurkan oleh Menpan dan BKN pakai Permenpan 6. Permenpan 6 2022. Nah, kita sedangkan sudah tidak mengenal dupak sejak 1 Januari 2021 nih. Tapi hanya keterkaitan SKP dengan butir kegiatan. Jadi kemarin dijelaskan, Pak, dari BKN ini yang menjelaskan gitu ya. Bahwasanya kalau untuk penyusunan SKP iya ikut Permenpan 6. Sedangkan untuk penilaian angka kredit kita masih menggunakan yang model semester 2 2021, Pak. Masih ada keterkaitan antara rencana kinerja dengan butir kegiatan. Itu Pak. Jadi yang saya kirim contohnya itu di chat SKP semester 2 itu masih bisa digunakan untuk tahun 2022 ini, Pak. Nah, 2023 kita tunggu saja, Pak. Apakah ada tata cara perhitungan? Karena gini, di dalam setiap aturan fungsional termasuk Per-BKN 11 yang baru terbit di Agustus setelah terbitnya Permenpan 6 di bulan Februari, itu masih membunyikan angka kredit, Pak.
dan angka kredit kumulatif. Kalau kita ingat zaman dulu 2013 per BKN 2013 SKP terpisah dengan angka kredit. Muncullah Dupak. Apakah nanti 2023 akan kembali begitu atau mutlak hanya SKP? Kita tunggu saja, Pak. Tapi yang paling penting, Pak Nosin dan teman-teman yang lain, segeralah lakukan penilaian angka kredit, Pak. Sebelum ada perubahan aturan yang menyebabkan perolehannya tidak bisa dihitung lagi. Jadi kalau punya Pak Nosin 2019, maka secara aturan tidak bisa diperhitungkan lagi nih, Pak. Karena sejak Permenpan 29 2020 terbit di bulan Mei, peralihannya hanya 2 tahun, Pak. Peralihannya hanya 2 tahun, berarti sampai Mei 2022. Gitu. Jadi yang Bapak bisa klaimkan hanya perolehan 2021 dan tahun ini, Pak. 2021 dan tahun ini. Itu Pak Nosin. Oke, kemudian tadi pertanyaan kedua terkait dengan mohon izin, Pak. Apa tadi, Pak? Yang kedua, ada panjang tadi. Yang kedua apa, Pak, tadi, Pak? Atau Teh Elis? Terkait penilaian secara elektronik, Pak. Oh, oke, siap. Ya, itu sudah mulai berjalan, karena itu sangat membantu sekali. Ya, Pak, siap. Ya. Jadi memang dulu LKPP punya aplikasi si Jafung, Pak, sistem jabatan fungsional. Karena ada perubahan butir kegiatan di Permenpan 29, sekarang sedang dikembangkan kembali, Pak, sistem penilaian angka kredit yang terintegrasi, kemarin penjelasannya, Pak, ya, dengan SPSE, Pak. Jadi butir kegiatan yang terbit dari SPSE langsung diintegrasikan ke penilaian angka kredit, Pak. Itu akan memudahkan untuk dilakukan penilaian. Tapi kalau hari ini Bapak mengajukan penilaian ke LKPP, maka sifatnya masih manual, Pak. Bapak wajib melampirkan link Google Drive untuk LKPP bisa mengunduh bukti dukung Madianya. Sementara masih begitu, Pak. Kebetulan saya diminta bantu Kemenhub, itu udah mengembangkan juga tuh, Pak, untuk JPPBJ. Mengembangkan juga untuk JPPBJ sistem aplikasi bagi JPPBJ-nya. Kalau di instansi pembina sendiri masih pengembangan, Pak, masih pengembangan. Gitu. Tapi Pak Nosin kalau sekarang model manual agak bersabar, Pak, ya. Penilaiannya agak lama soalnya. Waiting list-nya banyak gitu. Kebetulan tim penilainya semua dari LKPP, Pak. Kalau yang Madya, EV tidak ikut. Itu Pak Nosin ya. Sama-sama, Pak. Iya, terima kasih kepada Pak Nosin atas diskusinya. Satu lagi, Bu, satu lagi, Bu, itu. Ya, sedikit lagi boleh, Bu. Pak. Ada beberapa pengadat tadi yang disampaikan oleh Pak Rangga tadi. Kalau untuk kegiatan-kegiatan semacam modalnya untuk pengadaan kecualikan, bela pengadaan, itu masuk kategori pengadaan langsung berarti Pak Rangga ya? Kalau kita ini saja, Pak. Hotel, iya. Oke, kita lihat saja, Pak. Kalau dalam per LKPP tentang pengadaan dikecualikan untuk praktek bisnis yang sudah mapan, yang sampai 200 juta melalui PP, itu kan tahapannya PPK menyusun RAP kan, Pak? Menyusun RAP, kemudian menyusun semacam spesifikasi gitu ya. Nah, maka tugas PP adalah mereview RAP-nya kan, sesuai nggak dengan spesifikasinya. Berarti satu butirnya adalah review, Pak. Yang kedua adalah pada saat menunjuk pelaku usahanya, ke hotel mananya ini yang sesuai dengan speknya PPK tadi, kan PP berupaya melakukan negosiasi, Pak. Maka ada 2 butir tadi, Pak, yang diambil, Pak. Ada 2 butir, review dan negosiasi. Masuknya memang setara dengan pengadaan langsung, Pak, angka kreditnya. Oke. Oke, Pak Rangga, terima kasih Pak Rangga. Ya. Sama-sama, Pak. Bentar lagi muncul Capde, Pak. Mudah-mudahan diperjelas. Terima kasih Pak Nosin. Mungkin lanjut Mas, masih ada satu penanya lagi. Kalau waktunya 5 menit mungkin bisa ya Mas ya? Bisa. Saya kan tadi terlambat 22 detik. Ya, penanya selanjutnya yang Raisen, Ibu Alfidah. Silakan Ibu, dipersilakan. Mohon izin bertanya Pak Rangga, selamat siang. Bu, silakan. Pak Rangga, saya Afida dari UKBPC Kabupaten Probolinggo, Pak. Mau tanya satu hal aja, saya kan baru lulus uji kompetensi JF Muda, tetapi sekarang masih menunggu SK fungsional gitu. Yang mau saya tanyakan, apakah pengadaan saya yang di 2021 kan banyak paket itu belum bisa dijadikan angka kredit sebelum SK fungsional saya, CF fungsional saya turun, Bapak. Nggih, Pak Nuwun pencerahannya. Oke, siap. Langsung Teh Elis? Iya, silakan Pak. Oke, ya Mbak Afidah, betul Mbak.
Jadi kalau kita berarti perpindahan dari jabatan ya, Mbak Afidah ya? Nggih. Oke. Perpindahan Kalau dari in-passing, jabatan. ya, Nggih. in-passing, perpindahan dari jabatan, penyetaraan, maka penilaian bukti dukung setelah TMT JF PPBJ-nya. Setelah Nggih, TMT siap. JF PPBJ-nya Nggih, gitu. Jadi siap, nanti Pak. pengalaman Bu Afidah yang di 2021 boleh jadi sudah diperhitungkan sebagai perolehan angka kredit awal. Nggih, Nanti Mbak siap. Afidah ini rekomendasinya ada angka kredit awalnya. Nggih, Nah, siap. tapi ada beberapa, Siap, ada Pak. satu butir yang dikecualikan Mbak Afidah dan teman-teman Nggih. ya, yang bisa diajukan walaupun sebelum menjadi JF, yaitu butir untuk pengerolehan Satya Lencana. Nah, kalau dapat Satya Lencananya, nah ini ya, Satya Lencana kalau diperoleh sebelum jadi JF boleh Pak diajukan. Misalkan punya yang 10 tahun nih, nanti masuk ke penunjang angka kreditnya 1. Boleh khusus Satya Lencana, tapi kalau pekerjaan sebagai fungsional PBJ di pemilihan tidak bisa setelah TMTSK. Maka nanti kalau sudah terbit rekomendasi Mbak Afidah, dorong segera BKD melantik supaya nggak sia-sia nih. Di unmute dulu Bu. Mute dulu Bu Afidah. Nggih. Berarti itu nanti terhitungnya setelah pelantikan apa setelah SK nggih, Pak? Setelah terbit SK, setelah terbit SK. Oh, setelah terbit SK. Oh, Setelah terbit nggih. SK kepala daerah. Oh, nggih. Siap, Pak Rangga, matur nuwun. Ya, sama-sama. Teh ini ada beberapa di chat ya? Iya, ada banyak Mas. Mau di ini, mau. Bentar, ini masih ada waktu 2 menit kan? Oke, saya baca bukti dukung pengembangan profesi. Nah, banyak nih Mbak Meda Probolinggo ya. Contohnya misal kalau dia pengembangan profesi. Nah, tadi saya kehabisan waktu untuk memaparkan. Jadi Bang Prof ini misal ya, kalau dia ijazah, maka bukti dukungnya adalah salinan ijazah SK pencantuman gelar. Gitu. Terus apa lagi? Oh ini webinar Pak MS gitu ya, MSTC. Nah ini kan Bang Prof nih. Maka silahkan nanti ada 3 potensi untuk memasukkan angka kredit Bapak Ibu. Bisa sebagai pelatihan fungsional, teknis, atau maintenance. Pasnya yang di mana? Pasnya adalah yang maintenance atau pelatihan teknis. Karena pelatihan fungsional itu untuk diklat pembentukan. Bukti dukungnya surat tugas dan sertifikat. Tapi kalau maintenance, performance, dia bukti dukungnya hanya sertifikat. Ini detailnya kan belum ada nih. Apa yang masuk maintenance performance ini apa saja. Atau di pelatihan teknis. Kalau materinya seputar keteknisan apa, webinar kan cuma 2 jam ya. Kurang dari 30 jam, angka kreditnya 0,5. Jadi 3 ruang tadi itu, angka kreditnya sama. Sama-sama 0,5. Jadi silakan disepakati saja di tim penilainya mau masuk mana. Sini nggak mungkin ya. Karena ini pelatihan pembentukan. Berarti antara ini dengan ini. Itu ya. Kemudian kalau pernah ikut acara GPFE misalnya, atau IPFE. Nah, ini kan masuknya beda ya ke seminar sini. Jangan webinar masuk sini Bapak Ibu ya. Cuma 2 jam. Nah, ini masuknya nanti angka kreditnya 2 kalau peserta. Bukti dukungnya adalah undangan atau sertifikat atau ada surat tugas. Itu beberapa contoh pengembangan profesi. Kemudian pertanyaan berikutnya, mana lagi nih? Pertanyaan berikutnya. Oke, Pak Ovi. PNS yang baru dilantik bulan Maret 2023 bisa menerima angka kredit minimal per tahun berapa? Angka kredit kumulatif menjadi ahli muda. Oke. Dari ahli pertama ke ahli muda butuh 100, Pak Ovi. Masing-masing 50 di 3A, 50 di 3B. Oke ya. Nah, 50 itu bisa dipenuhi berapa tahun? Setahun maksimal kalau ahli pertama, Pak, 18,75. 18,75 kali 2 baru 37,5. Maka kurangnya 12,5, 3 tahun. 3 tahun baru bisa 50. Tetap lebih cepat nih Pak Ovi dibanding kawan-kawannya yang reguler 4 tahun. Oke, kemudian Pak Ramli, repeat ordernya ya begitu Pak. Jadi ada surat edaran yang menyebutkan dia harus lulus uji kompetensi Pak. Baru bisa naik pangkat tanpa naik jenjang. Karena tidak tersedia formasi tadi. Pak Ramli ya. Jadi nih, saya ulangi deh. Nih. Ini ya Pak Ramli ya. Ada syarat ini Pak. Ada syarat lulus uji kompetensi. Pejabat fungsional yang tidak dapat diangkat karena tidak ada kebutuhan. Kalau setelah memenuhi persyaratan termasuk uji kompetensi. Batal lah saya mau naik pangkat. Saya udah curhat sama Teh Elis tuh. Nggak jadi saya naik pangkat.
Palan habis itu menjadi kabak kan, gantiin Mas Muklis. Oke, terus satu lagi ini di chat. Anggaran angka terintegrasi dengan SKP, bukti dukung hanya berlaku. Oke, bukti dukung Pak Hendra ya. Kalau kita kelebihan paket tahun ini, tahun depan belum pindah jenjang Pak, kemudian tahun depan jumlah paketnya terbatas, boleh Pak diajukan Pak. Yang penting masih dalam satu jenjang yang sama Pak. Satu jenjang yang sama. Tapi kalau udah beda jenjang seperti Pak Astawa tadi tidak bisa diajukan. Oke, Mbak Putu, bukti dukung yang disampaikan jika ada paket tender yang dikonsolidasi, apakah review tendernya bisa diklaim lagi di review konsolidasi? Oh bisa Bu, Mbak Putu ya. Kita mereview pertama paket dokumen persiapan pengadaannya. Dari hasil review, 2 paket nih yang kita review. Ternyata bisa dikonsolidasikan. Otomatis kan harus ada perubahan dokumen dari PPK. Direview lagi, dapat lagi BA review konsolidasi. Selagi ada bukti dukungnya. Adendum Dokmil, ya. Ketika dalam pemberian penjelasan ada masukan atau pertanyaan dari peserta yang menyebabkan adanya adendum, kemudian Pokja menyusun adendum, boleh Mbak diklaim lagi. Kemudian checklist dan kerja, salah satu. Kemudian surat tugas untuk pembinaan, apakah bisa disposisi undangan dari KUK PBJ? Nah, silakan disepakati Mbak di tim penilai angka kreditnya. Bukti penugasan kan tadi banyak ya. Bisa surat tugas, surat keterangan, SK, nota dinas, dan lain sebagainya. Silakan disepakati. Kemudian terakhir ini ijazah S2 tahun 2020, JFPPBJ 2021 bisa diajukan. Nah, ijazah ya. Ijazah bukan ijabsah ya. Nah, ijazah. Oke. Ijazah di rancangan Kepdepnya gini bunyinya nih. Pak Haryansah apa ya yang bertanya ya. Perolehan ijazah yang belum pernah dinilai angka kredit, belum pernah diperhitungkan pada angka kredit pengangkatan. Pastikan dulu Pak, 2021 Bapak diangkatnya perolehan angka kredit rekomendasi dari LKPP-nya sudah memperhitungkan S2-nya atau belum, Pak? Nah, SK yang terakhir Bapak ajukan sudah ada gelar S2-nya atau belum? Kalau belum, perolehan S2-nya dari tugas belajar atau izin belajar, lengkapi dengan SK penyantuman gelar, boleh Pak diajukan penilaian. Lumayan 25%. Oke. Oke, Telis, habis yang di chat. Iya, 3 menit ya terlambat. Aduh, kena denda lagi. Iya, sesuai dengan Mas Ramli. Narasumber yang baik hati, jawab sendiri, baca sendiri. Gitu. Oh iya. Silakan Pak Mulis, barangkali ada tambahan Pak. Pak Muji izin ngurangin, lagi ada Mas Mulis itu. Kalau nggak ada tambahan, ngurangin. Nggak mungkin lah saya nggak mungkin menambahkan gitu kan, karena juga bukan JF gitu kan. Agak kredit juga mantan JF dia. karena mantan JF gitu kan. Ya orang nanti mendahului. Mau beralih ke JF lagi gitu Mas Raga ya. Boleh Mas, tukeran. Ditunggu. Oke, baik Mas Rangga, terima kasih atas diskusinya luar biasa nih, yang pastinya di penghujung tahun ini kan juga teman-teman lagi mempersiapkan itu ya, penilaian angka kreditnya, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran lah buat teman-teman semuanya. Amin. Di mana di sela-sela kesibukan teman-teman juga menjalankan tugasnya sebagai JF. Makasih Mas Rangga, sehat selalu dan Tembo Elis. Sama-sama Pak. Selanjutnya closing statement dari narasumber. Dipersilakan Mas. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Mas Muklis, Pak Muji atas kesempatan yang diberikan untuk berdiskusi. Telis juga sudah mendampingi. Bapak Ibu, itu yang sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya simpulkan bahwasannya potensi perolehan angka kredit tidak hanya dari tugas jabatan pemilihan penyedia ya. Kalau nanti semua bergeser ke katalog, maka mau nggak mau kita harus berubah atau punah gitu ya, karena hanya mengandalkan pemilihan yang tidak banyak lagi. Kemudian yang kedua, inventarisasi bukti dukung segera setelah kegiatan selesai. Yang lalu biar berlalu Bapak Ibu, 2023 begitu selesai masukkan ke folder-folder. Nah, yang terakhir jangan sibuk pengadaan, lupa karir. Nah, itu saja. Elis, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang tadi disampaikan Mas Rangga, jangan sibuk pengadaan sampai lupa karir. Itu yang mungkin terjadi. Apalagi lupa pulang kayak Mas Muklis ya. Mungkin itu yang terjadi di sebagian besar jaksa ya Pak ya, jaksa jakung terpaksa karena masih tetap dibebani dengan tugas-tugas yang waktu zaman strukturalnya gitu.
Tapi alhamdulillah kemarin sudah ada pencerahan dari Mas Rangga, juga hari ini pencerahannya luar biasa. Juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah diskusi langsung, kepada Mas Harlin, Pak Astawa, Ibu Seni, Pak Nosin, sama Ibu Alfidah, juga yang sudah chat tadi di kolom chat. Mungkin buat Bapak dan Ibu, kalau Mas Rangga berkenan, nanti kalau masih ada yang unek-unek yang ingin ditanyakan, mungkin izin Pak, izin chatting langsung ke nomor Mas Rangga yang ada di share di materi ya. Iya. Ya mungkin Bapak dan Ibu, waktunya sudah lebih berapa detik hari ini nih? Waktunya sudah lebih dari 1 jam setengah sesuai dengan kesepakatan awal bahwa materi 45 menit dan tanya jawab 45 menit. Tapi berhubung narasumbernya baik hati dan Pak Muhlisnya juga baik hati, jadi ada lebih gitu. Terima kasih buat Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih buat Mas Rangga, buat Pak Muhlis, juga buat Pak Muji atas kesempatannya. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila dalam pelaksanaan webinar kali ini ada sedikit kendala karena saya ini lagi di rumah makan Pak. Jadi mohon maaf apabila ada agak sedikit berisik gitu. Ya Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu, salam sehat, salam pengadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya nanti biasa